Sunda Wiwitan. Nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi sebenarnya ajaran ini sudah ada jauh sebelum agama-agama besar masuk ke tanah Sunda. Sunda Wiwitan bukan sekedar tradisi atau budaya, tapi lebih dari itu, ia adalah sistem kepercayaan yang dipegang oleh sebagian masyarakat Sunda sejak dulu kala. Sebuah ajaran leluhur yang hidup dalam sunyi, namun tetap bertahan di tengah arus zaman. Kepercayaan ini meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyebutnya sebagai Sang Hyang Kersa, artinya Yang Maha Kuasa, Yang Maha Menghendaki. Bagi penganut Sunda Wiwitan, Sang Hyang Kersa adalah pusat dari semua yang ada. Dialah pencipta langit, bumi, dan seluruh kehidupan. Keyakinan ini menandakan bahwa ajaran Sunda Wiwitan adalah bentuk monoteisme kuno yang mengajarkan tentang Tuhan Tunggal jauh sebelum kedatangan agama Hindu dan Islam ke Nusantara. Tapi, kenapa ajaran ini sering dianggap sesat? Kenapa ada stigma negatif terhadap pemeluknya? Pertanyaan ini muncul karena masih banyak orang yang belum benar-benar memahami esensi ajaran Sunda Wiwitan. Mereka hanya melihat dari luar, menghakimi tanpa mencoba mendalami. Sebuah kasus nyata terjadi di Kuningan, Jawa Barat pada pertengahan tahun 2020. Sejumlah warga yang menganut Sunda Wiwitan mengalami penolakan karena makam leluhur mereka dianggap tidak sesuai aturan. Pemerintah daerah menyebut bahwa bangunan pemakaman itu harus memiliki izin mendirikan bangunan. Bahkan ada tuduhan bahwa mereka menyembah batu. Tuduhan seperti ini menunjukkan minimnya pemahaman terhadap ajaran Sunda Wiwitan. Pemeluknya tidak menyembah batu, mereka menghormati leluhur. Batu yang digunakan bukan untuk disembah, melainkan sebagai simbol atau penanda tempat yang dianggap sakral. Sama seperti banyak agama lain yang memiliki simbol-simbol tertentu sebagai bentuk penghormatan. Sunda Wiwitan mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka percaya bahwa hidup harus dijalani selaras dengan lingkungan. Mereka menjaga hutan, sungai, dan tanah sebagai warisan yang harus dilestarikan. Ajaran ini tidak tertulis dalam bentuk hukum-hukum kaku, tapi hidup dalam tindakan nyata sehari-hari. Inilah yang membuatnya unik. Nilai-nilai moral dan etika disampaikan melalui cerita, petuah, dan kebiasaan. Salah satu kitab yang menjadi pedoman dalam ajaran ini adalah Siksa Kandang Karesian. Kitab ini berasal dari masa Kerajaan Sunda. Di dalamnya terdapat ajaran moral, budi pekerti, serta tata cara hidup yang baik. Kitab ini menjadi bukti bahwa masyarakat Sunda sejak dulu sudah memiliki nilai-nilai spiritual yang mendalam, nilai yang tidak kalah luhur dibanding ajaran agama besar lainnya. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, alam dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, Buana Nyungcung, yaitu alam tertinggi tempat Sang Hyang Kersa bersemayam. Kedua, Buana Panca Tengah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya berada. Ketiga, Buana Larang, tempat hal-hal yang dianggap kotor atau rendah. Konsep ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajarkan keseimbangan dan kesadaran hidup. Masyarakat adat yang masih memeluk ajaran Sunda Wiwitan bisa ditemukan di berbagai daerah, seperti Kanekes, Baduy di Banten, Cigugur di Kuningan, dan beberapa kampung adat di Sukabumi dan Bogor. Di tempat-tempat ini, kepercayaan terhadap leluhur dan alam tetap dijaga. Salah satu tradisi penting yang masih dijalankan adalah Seren Tahun, yaitu upacara tahunan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi. Dalam acara ini, ribuan orang datang dari berbagai daerah. Mereka berkumpul, berdoa, dan merayakan kehidupan bersama alam. Seren Tahun bukan sekedar festival, tapi bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur. Namun, meski sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, masih banyak masyarakat yang menganggap Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan yang aneh. Sebagian lagi bahkan menyebutnya sesat. Ini bisa jadi karena ajarannya tidak sama dengan agama mayoritas, atau karena adanya simbol-simbol yang dianggap tak lazim. Padahal, kalau kita mau melihat lebih dalam, Sunda Wiwitan punya prinsip yang sangat luhur. Jangan menyakiti orang lain, hormati alam, dan jalani hidup dengan kesadaran.
Yang menarik, Sunda Wiwitan tidak mengenal banyak larangan atau tabu. Satu-satunya yang ditekankan adalah jangan melakukan hal yang tidak disukai oleh orang lain dan oleh Yang Maha Kuasa. Prinsip ini terlihat sederhana, tapi dalam prakteknya sangat dalam. Mereka tidak mengandalkan aturan tertulis, tapi lebih pada rasa dan kesadaran batin. Sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh orang yang menjalaninya dengan tulus. Ada hal lain yang juga penting dipahami. Sunda Wiwitan bukan agama yang eksklusif. Mereka tidak pernah memaksa orang lain untuk ikut, tidak menganggap dirinya paling benar, dan sangat terbuka dengan perbedaan. Justru, mereka sering menjadi korban karena dianggap menyimpang. Padahal, mereka hanya ingin mempertahankan ajaran leluhur yang sudah diwariskan turun-temurun. Tempat-tempat suci dalam Sunda Wiwitan disebut pamunjungan atau kabuyutan. Di tempat-tempat ini, biasanya terdapat menhir, arca batu, dan simbol-simbol lainnya. Ini adalah lokasi yang digunakan untuk berdoa dan menghormati leluhur. Beberapa situs pamunjungan yang terkenal ada di Gunung Padang, Kawali, dan Galunggung. Sayangnya, banyak tempat ini kini hilang atau rusak, bahkan ada yang diganti menjadi lapangan golf dan bangunan modern. Ini menjadi bukti bahwa pelestarian budaya masih sering kalah oleh pembangunan. Banyak orang berpikir bahwa kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan sudah hilang atau tertelan zaman. Namun, kenyataannya tidak demikian. Hingga hari ini, ajaran ini masih hidup meski jumlah pemeluknya tidak sebanyak dulu. Mereka tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur dengan cara yang tenang, tidak mencolok, dan jauh dari konflik. Salah satu hal yang paling menarik dari Sunda Wiwitan adalah cara mereka memahami Tuhan. Mereka tidak menggambarkan Tuhan dengan rupa atau wujud tertentu. Bagi mereka, Tuhan adalah Sang Hyang Kersa, sosok yang tidak bisa dibayangkan, tapi diyakini selalu hadir dalam kehidupan. Konsep ini sangat dekat dengan pemahaman monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Artinya, Sunda Wiwitan bukan ajaran yang menyembah banyak dewa, seperti yang sering disalahpahami. Nama Sang Hyang Kersa sendiri memiliki arti yang maha menghendaki. Segala yang terjadi di alam semesta diyakini adalah kehendaknya. Bagi penganut Sunda Wiwitan, tugas manusia adalah menjalani hidup sesuai kehendaknya dengan menjaga keseimbangan antara sesama manusia, alam, dan spiritualitas. Ini bukan sekedar ajaran keagamaan, tapi juga panduan hidup yang sangat relevan, bahkan di era modern sekalipun. Sunda Wiwitan tidak mengajarkan ibadah dengan cara yang sama seperti agama-agama besar. Tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada puasa wajib, atau ziarah tertentu. Tapi bukan berarti mereka tidak beribadah. Bagi mereka, menjaga keharmonisan dengan alam dan bersikap baik terhadap sesama adalah bentuk ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, para penganutnya dituntut untuk hidup selaras, tidak serakah, tidak merusak lingkungan, dan selalu mengingat Sang Hyang Kersa. Ajaran ini bisa terlihat sangat sederhana, tapi justru dalam kesederhanaannya itulah terdapat kedalaman makna. Penganut Sunda Wiwitan tidak hidup dengan banyak larangan atau aturan ketat. Yang mereka pegang teguh adalah prinsip dasar, jangan melakukan sesuatu yang tidak disukai orang lain dan Sang Hyang Kersa. Prinsip ini menjadi pondasi moral yang kuat dalam berinteraksi dengan sesama. Selain itu, hubungan mereka dengan leluhur sangat dijaga. Bagi mereka, leluhur bukan hanya orang-orang yang telah meninggal. Leluhur adalah bagian dari hidup yang masih menyatu dalam semangat dan warisan budaya. Mereka tidak menyembah leluhur, tetapi menghormatinya sebagai sumber kearifan dan penjaga tradisi. Makam atau batu-batu yang dianggap sakral hanyalah simbol penghormatan, bukan objek penyembahan. Karena itu, tuduhan bahwa mereka menyembah batu sangat tidak berdasar. Mereka hanya menggunakan simbol-simbol itu untuk mengenang dan menghormati nenek moyang mereka. Sama seperti orang lain menaruh bunga di makam orang tuanya, mereka juga memiliki caranya sendiri dalam memberi penghormatan. Masyarakat umum perlu memahami bahwa ajaran lokal seperti Sunda Wiwitan bukanlah ancaman. Mereka tidak pernah memaksakan keyakinan pada orang lain, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak bertujuan merusak tatanan sosial. Mereka hanya ingin hidup damai dengan keyakinan sendiri, menjaga alam, serta melestarikan warisan budaya nenek moyang.
Salah satu keunikan Sunda Wiwitan terletak pada cara pandang mereka terhadap kehidupan dan alam semesta. Ajaran ini memiliki sistem kepercayaan kosmologi yang khas, yang membagi alam menjadi 3 bagian utama. Ini bukan sekedar pembagian ruang, tetapi mencerminkan hubungan antara Tuhan, manusia, dan kekuatan gaib yang tak terlihat. 3 pembagian itu dikenal sebagai Buana Nyungcung, Buana Pancatengah, dan Buana Larang. Buana Nyungcung adalah alam tertinggi, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, Tuhan yang Maha Esa. Disinilah segala kehendak berasal. Alam ini tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa, karena sifatnya yang suci dan berada di luar pemahaman logika. Buana Pancatengah adalah dunia tempat manusia hidup. Disinilah semua makhluk nyata, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan berada. Alam ini dianggap sebagai tempat ujian, tempat manusia menjalani hidup, belajar dari kesalahan, dan menjalankan perintah Sang Hyang Kersa melalui tindakan nyata. Kehidupan manusia di dunia ini dianggap sebagai bagian dari perjalanan spiritual menuju kesadaran yang lebih tinggi. Sementara itu, Buana Larang adalah alam yang berada di bawah. Bukan neraka dalam pengertian agama lain, tetapi lebih sebagai tempat dari semua hal yang kotor, rendah, dan jauh dari cahaya kebenaran. Dalam pandangan Sunda Wiwitan, Buana Larang bukan untuk ditakuti, melainkan diwaspadai. Alam ini menjadi peringatan agar manusia tidak tergelincir dalam keburukan. Konsep pembagian alam ini mengajarkan bahwa hidup tidak hanya berputar di dunia nyata. Ada hubungan erat antara yang kasat mata dan yang gaib. Apa yang manusia lakukan di dunia akan berdampak pada keseimbangan antara ketiga alam ini. Karena itu, menjaga diri, berbuat baik, dan hidup selaras dengan alam adalah cara terbaik untuk tetap berada dalam kehendak Sang Hyang Kersa. Dalam prakteknya, penganut Sunda Wiwitan tidak terobsesi pada akhirat, surga, atau neraka seperti dalam agama-agama Samawi. Mereka lebih fokus pada bagaimana menjalani hidup dengan benar hari ini, menjadi manusia yang jujur, menghormati orang lain, tidak merusak alam, dan terus menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk hidup. Mereka percaya bahwa jika hidup dijalani dengan benar, maka setelah kematian pun arwah akan kembali dalam keadaan damai. Yang menarik, ajaran ini tidak terpisah dari budaya, semuanya menyatu. Cara berpakaian, berbicara, bertani, hingga menyelenggarakan upacara adat, semuanya merupakan bagian dari ekspresi kepercayaan mereka. Bahkan ketika mereka membuat rumah atau menanam padi, ada nilai spiritual yang menyertainya. Tidak ada pemisahan antara yang duniawi dan yang rohani. Semua adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Dalam komunitas Baduy di Banten, misalnya, aturan hidup mereka diatur berdasarkan ajaran Sunda Wiwitan. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan bermotor, dan tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Semuanya dilakukan untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Bagi mereka, alam bukan objek untuk dikuasai, tapi teman hidup yang harus dihormati. Sunda Wiwitan tidak hanya sekedar kepercayaan, tapi juga sebuah cara hidup yang menyatu dengan adat dan budaya masyarakat Sunda. Nilai-nilai yang diajarkan dalam kepercayaan ini terus dipelihara dalam berbagai bentuk tradisi dan ritual. Salah satu warisan budaya yang paling mencolok adalah perayaan Seren Tahun, sebuah upacara tahunan yang menjadi lambang rasa syukur atas hasil panen dan berkah dari Sang Hyang Kersa. Perayaan Seren Tahun bukan ritual biasa. Ini adalah momen penting dalam kalender budaya Sunda, di mana masyarakat berkumpul, berdoa bersama, dan mengungkapkan rasa syukur kepada alam. Dalam perayaan ini, hasil panen dibawa dan diserahkan secara simbolik kepada para pemuka adat. Masyarakat percaya bahwa panen yang melimpah adalah bentuk restu dari Sang Pencipta dan harus dikembalikan dalam bentuk penghormatan. Di berbagai daerah seperti Cigugur, Cipta Gelar, dan Kanekes, Seren Tahun selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru untuk menyaksikan rangkaian acara, mulai dari prosesi adat, kesenian tradisional, hingga doa bersama. Meskipun masyarakat di sekitarnya telah memeluk agama-agama besar, perayaan ini tetap berjalan dengan semangat kebersamaan dan tanpa konflik. Yang membuat Seren Tahun istimewa adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini bukan hanya pesta atau pertunjukan budaya. Lebih dari itu, ini adalah bentuk komunikasi spiritual antara manusia, leluhur, dan alam. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, panen bukan semata-mata hasil kerja keras manusia. Alam juga punya peran besar.
Maka dari itu, penting untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan alam agar kehidupan terus berjalan seimbang. Selama perayaan, masyarakat juga mengingat ajaran-ajaran leluhur. Mereka diajak untuk mengenang nilai-nilai seperti gotong royong, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap sesama. Semua ini menjadi bagian dari pendidikan budaya yang turun-temurun. Anak-anak yang ikut serta dalam perayaan ini sejak kecil akan terbiasa menghargai akar budaya mereka, bahkan jika di kemudian hari mereka memeluk agama lain. Di Cigugur misalnya, Seren Tahun menjadi simbol penting keberlangsungan ajaran Sunda Wiwitan. Di sana, tokoh-tokoh adat tetap menjaga ajaran leluhur, bahkan saat sebagian besar masyarakat di sekitarnya telah berganti keyakinan. Tapi hal ini tidak menjadi masalah. Mereka hidup berdampingan, saling menghormati, dan tidak merasa perlu saling menyalahkan. Mereka yang merayakan Seren Tahun tidak sedang memberontak atau menolak agama lain. Mereka hanya menjaga apa yang mereka yakini sebagai warisan penting dari nenek moyangnya. Dalam banyak hal, masyarakat Sunda Wiwitan menunjukkan bagaimana keyakinan bisa hidup berdampingan dengan budaya modern tanpa harus kehilangan jati diri. Sayangnya, di beberapa tempat, perayaan ini pernah dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Ada juga yang menganggapnya sebagai bentuk pemujaan roh atau kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama mayoritas. Padahal, bila dilihat secara jujur dan terbuka, tidak ada praktik yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Mereka hanya menjalani keyakinan mereka dengan cara yang berbeda, dan itu sah selama tidak merugikan orang lain. Seren Tahun adalah bukti nyata bahwa Sunda Wiwitan masih hidup dan dihargai, bukan hanya oleh pemeluknya, tapi juga oleh masyarakat yang terbuka dan menghargai kebinekaan. Perayaan ini menyampaikan pesan penting bahwa budaya dan kepercayaan lokal tetap punya tempat di tengah arus globalisasi. Kita hanya perlu memberi ruang dan menghormatinya. Salah satu alasan mengapa Sunda Wiwitan sering disalahpahami adalah karena minimnya informasi yang benar dan utuh mengenai ajaran ini. Banyak orang hanya mendengar sepintas atau melihat dari luar tanpa memahami makna di balik praktik-praktik adat yang mereka jalankan. Akibatnya, muncul anggapan bahwa Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang aneh, bahkan sesat. Padahal, bila ditelusuri lebih dalam, ajaran ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan spiritualitas universal. Sunda Wiwitan mengajarkan bahwa kehidupan harus dijalani dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Manusia, dalam pandangan mereka, bukan sekedar makhluk jasmani, tetapi juga makhluk yang memiliki tanggung jawab spiritual. Tindakan manusia tidak hanya dinilai dari apa yang terlihat, tetapi juga dari niat dan kesadarannya dalam bertindak. Prinsip ini mereka sebut sebagai jalan hidup yang tersirat. Dalam ajaran ini, hal yang tertulis atau terucap memang penting, tetapi yang tidak terlihat justru lebih menentukan. Orang bisa saja membaca kitab atau menghafal doa, tetapi jika tidak menjalankan nilai-nilainya dalam kehidupan, maka semua itu dianggap belum cukup. Oleh karena itu, Sunda Wiwitan lebih menekankan pentingnya kesadaran batin dalam menjalani hidup. Penting untuk diketahui bahwa dalam kitab kuno mereka yang bernama Siksa Kandang Karesian, tidak ada aturan baku tentang cara berpakaian, cara makan, atau cara beribadah seperti dalam agama-agama besar. Namun, di dalamnya terdapat nilai-nilai moral yang sangat kuat. Kitab ini berisi petunjuk tentang bagaimana manusia sebaiknya bersikap terhadap sesama, menjaga lingkungan, dan hidup dalam kesederhanaan. Sunda Wiwitan mengajarkan bahwa manusia berasal dari alam dan kelak akan kembali menyatu dengan alam. Oleh karena itu, menjaga alam bukan hanya tugas ekologis, tetapi juga bagian dari kewajiban spiritual. Mereka tidak mengenal konsep pahala dan dosa dalam bentuk angka atau ganjaran tertentu, tapi mereka percaya bahwa segala perbuatan manusia akan membawa dampak baik pada dirinya sendiri maupun pada lingkungan sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini juga sangat terasa dalam tata cara hidup masyarakat adat, terutama di daerah seperti Kanekes, Baduy, Cigugur, dan Ciptagelar. Masyarakat di sana menjalani hidup dengan sangat sederhana, tidak tamak, dan sangat menjaga keseimbangan dengan alam.
Mereka menanam padi tanpa pupuk kimia, tidak merusak hutan, dan hidup tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Semua dilakukan bukan karena larangan agama dalam bentuk hukuman, tetapi karena kesadaran bahwa alam adalah bagian dari kehidupan mereka yang harus dihormati. Sikap hidup ini bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat modern yang sering mengabaikan keseimbangan lingkungan demi kepentingan ekonomi. Di tengah krisis iklim, deforestasi, dan pencemaran, ajaran seperti Sunda Wiwitan bisa menjadi pengingat bahwa kita butuh cara pandang yang lebih bijak dalam memperlakukan bumi. Mereka tidak membuat gerakan besar atau kampanye di media. Mereka hanya menjalani hidup seperti biasa, sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, kita bisa melihat ketulusan dan kekuatan spiritual yang mereka miliki. Mereka tidak merasa perlu membuktikan bahwa ajaran mereka paling benar. Mereka hanya ingin hidup sesuai dengan warisan leluhur dan prinsip yang sudah terbukti menjaga harmoni selama ratusan tahun. Kesalahpahaman yang sering terjadi terhadap mereka biasanya datang dari luar. Orang luar yang tidak mengerti lalu menilai berdasarkan asumsi. Padahal, jika diberikan ruang dialog dan pemahaman, banyak nilai dalam Sunda Wiwitan yang sejalan dengan agama lain, seperti kejujuran, ketulusan, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam kehidupan masyarakat Sunda Wiwitan, struktur sosial dan peran pemimpin adat memiliki tempat yang sangat penting. Mereka tidak mengenal istilah pemimpin agama seperti ustadz atau pendeta, tetapi memiliki sosok yang disebut sebagai rama, abah, atau jaro kolot. Mereka bukan pemimpin yang memaksakan ajaran, melainkan menjadi penjaga nilai-nilai adat dan penerus ajaran leluhur. Peran pemuka adat dalam komunitas Sunda Wiwitan sangat besar, terutama dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan ajaran spiritual. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya memahami nilai-nilai kearifan lokal secara mendalam, serta bertugas untuk menuntun masyarakat agar tidak menyimpang dari prinsip hidup yang diwariskan leluhur. Tugas mereka lebih pada menjaga dan menghidupkan nilai, bukan mengatur kehidupan pribadi orang lain. Pemimpin adat juga berperan sebagai juru damai dalam menyelesaikan konflik. Dalam komunitas adat, jika ada pertengkaran atau perselisihan, penyelesaiannya tidak selalu melalui jalur hukum negara, tetapi lewat musyawarah yang dipandu oleh tokoh adat. Mereka akan menimbang-nimbang tidak hanya berdasarkan fakta, tetapi juga dari sudut moral dan keseimbangan sosial. Di beberapa komunitas seperti Cipta Gelar di Sukabumi atau Kanekes di Banten, pemimpin adat bahkan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah luar. Mereka bisa berperan sebagai juru bicara yang menjelaskan cara hidup dan kepercayaan komunitas kepada pihak luar yang tidak familiar. Tugas ini tidak mudah, apalagi ketika harus berhadapan dengan stigma atau tudingan yang menyudutkan. Selain tokoh laki-laki, dalam budaya Sunda Wiwitan juga dikenal peran perempuan yang cukup dihargai. Meskipun banyak keputusan diambil oleh tokoh laki-laki, perempuan tidak dianggap lebih rendah. Mereka tetap memiliki ruang penting, terutama dalam menjaga budaya, mengurus keluarga, dan meneruskan nilai-nilai lewat tradisi lisan, lagu-lagu adat, dan ritual rumah tangga. Di beberapa tempat, bahkan perempuan bisa menjadi pengemban peran spiritual, seperti penjaga tempat suci atau penata upacara adat. Pola hidup masyarakat Sunda Wiwitan sangat menekankan kesederhanaan dan kebersamaan. Tidak ada sistem kasta atau pembagian kelas sosial yang menonjol. Setiap orang dihargai berdasarkan kontribusinya kepada komunitas, bukan dari kekayaan atau jabatan. Mereka hidup saling bergantung satu sama lain dan prinsip gotong royong dijalankan secara nyata, bukan hanya sebagai semboyan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Setiap keputusan yang menyangkut alam, seperti membuka lahan atau menebang pohon, harus melalui pertimbangan adat. Mereka percaya bahwa alam memiliki roh dan kesadaran, sehingga tidak bisa diperlakukan semena-mena. Bahkan dalam acara-acara adat, mereka selalu meminta izin kepada alam sebelum memulai suatu kegiatan. Ketika banyak masyarakat modern hidup individualistis dan mengejar materi, komunitas Sunda Wiwitan justru tetap mempertahankan pola hidup kolektif. Rumah mereka berdiri berdekatan, lahan dikelola bersama, dan makanan pun sering dimasak untuk banyak orang.
Mereka menganggap bahwa kebersamaan adalah kekuatan utama yang menjaga komunitas tetap bertahan. Namun begitu, mereka tidak menutup diri terhadap dunia luar. Anak-anak di komunitas ini tetap bersekolah, belajar teknologi, dan mengikuti perkembangan zaman. Hanya saja, mereka tetap memegang prinsip agar perubahan tidak menghapus jati diri. Mereka menyaring mana yang bermanfaat dan mana yang bisa merusak nilai hidup mereka. Salah satu hal yang membuat Sunda Wiwitan tetap bertahan sampai sekarang adalah kekuatan budaya yang menyatu erat dengan nilai-nilai spiritual mereka. Budaya dalam konteks Sunda Wiwitan bukan sekadar bentuk kesenian atau tradisi, melainkan bagian dari keyakinan hidup. Dalam setiap aspek kebudayaan, mulai dari cara berpakaian, bertani, berbicara, hingga upacara adat, tersimpan filosofi yang sudah diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Kesenian tradisional misalnya bukan hanya hiburan semata. Di dalamnya ada simbol-simbol ajaran, doa, dan harapan. Salah satu contohnya adalah seni pertunjukan angklung buhun yang dimainkan di beberapa daerah seperti Cigugur atau Kampung Naga. Alat musik ini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tapi juga dipakai dalam ritual panen atau upacara spiritual. Setiap nada dan irama dipercaya dapat menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam dan Sang Hyang Kersa. Begitu juga dengan tarian-tarian adat seperti tari buyung atau tari serentahun yang biasanya tampil dalam rangkaian acara tahunan. Gerakan tari, pakaian, dan alunan musik bukan dibuat secara sembarangan, melainkan berdasarkan simbol-simbol kesucian dan penghormatan terhadap kehidupan. Semua gerakan dan alunan musik itu memiliki makna tersendiri, yang seringkali disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain seni, arsitektur tradisional juga menjadi bagian dari ajaran Sunda Wiwitan. Rumah-rumah adat mereka umumnya dibangun tanpa paku, menggunakan kayu dan bambu. Posisi rumah, arah hadap, tinggi lantai, bahkan bentuk atap pun mengikuti pakem tertentu yang diyakini mampu menjaga keseimbangan dengan alam. Prinsip ini sangat mirip dengan filosofi arsitektur ekologis modern, namun dalam Sunda Wiwitan, semua itu dilakukan bukan karena tren, tapi karena kesadaran spiritual yang sudah mendarah daging. Budaya bertani mereka juga menarik. Di komunitas seperti Cipta Gelar, pertanian dijalankan tanpa pupuk kimia atau pestisida. Mereka menanam padi dengan mengikuti kalender adat, tidak sembarangan membuka lahan, dan menjaga agar tanah tidak kehilangan kesuburannya. Semua itu bukan hanya karena alasan teknis, tapi karena mereka percaya bahwa tanah adalah ibu yang memberi kehidupan. Jika dirusak, maka akan ada konsekuensi, baik secara fisik maupun spiritual. Bahkan dalam berbahasa, mereka tetap menjaga nilai-nilai kesantunan dan keselarasan. Bahasa Sunda memiliki tingkat tutur yang kompleks, seperti lemas, halus, sedang, dan kasar. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, penggunaan bahasa yang tepat mencerminkan tingkat pemahaman dan kesadaran seseorang terhadap posisi dirinya dan lawan bicaranya. Orang yang bisa menjaga tutur katanya dianggap orang yang memiliki kedewasaan spiritual. Namun, semua ekspresi budaya ini tidak berdiri sendiri. Semuanya terkait erat dengan ajaran inti Sunda Wiwitan, yaitu hidup dalam harmoni dengan alam, sesama, dan Tuhan. Tidak ada budaya yang diciptakan hanya untuk gaya atau estetika. Semua dibuat dengan niat menjaga keselarasan dan memperkuat identitas. Itulah sebabnya budaya dalam Sunda Wiwitan begitu kuat dan sulit dipisahkan dari ajaran spiritual mereka. Sayangnya, ketika budaya-budaya ini tampil di ruang publik, banyak yang melihatnya hanya sebagai kesenian semata. Banyak orang yang menonton pertunjukan tradisional tapi tidak tahu makna di baliknya. Ini membuat esensi budaya tersebut perlahan-lahan memudar karena hanya dijadikan tontonan bukan tuntunan. Padahal, jika dipahami secara utuh, budaya Sunda Wiwitan bisa menjadi pelajaran penting tentang hidup yang lebih seimbang, bijak, dan bermakna. Kesalahpahaman ini makin diperparah oleh kurangnya ruang di media arus utama untuk mengangkat budaya-budaya lokal secara mendalam. Berita tentang Sunda Wiwitan lebih sering muncul dalam konteks konflik atau polemik, bukan sebagai bentuk kekayaan spiritual dan kebudayaan. Alhasil, masyarakat umum pun lebih mengenal sisi kontroversial daripada nilai-nilai luhur yang mereka bawa.
Sunda Wiwitan adalah salah satu bukti bahwa budaya dan agama tidak harus dipisahkan. Dalam banyak hal, mereka justru saling menguatkan. Ketika budaya dijalani sebagai bagian dari kepercayaan, maka ia tidak akan mudah hilang, bahkan di tengah arus globalisasi. Ajaran Sunda Wiwitan tidak menolak kemajuan, tetapi mengajarkan untuk selalu ingat pada akar, pada asal-usul, pada tanah, pada alam, dan pada leluhur. Sebagian besar masyarakat adat Sunda masih bertahan dengan nilai ini, meskipun zaman terus berubah. Mereka bisa saja menggunakan ponsel, menonton televisi, atau belajar teknologi. Namun nilai yang mereka pegang tidak berubah. Mereka tetap menghormati alam, menjaga sopan santun, dan menjalankan tradisi dengan kesadaran yang kuat. Inilah bentuk spiritualitas yang tidak mengekang, tapi justru membebaskan. Ketika membicarakan Sunda Wiwitan, kita tidak bisa hanya melihatnya dari sisi kepercayaan spiritual semata. Ajaran ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Sunda, terutama di daerah-daerah pedalaman seperti Kanekes, Baduy, Cigugur, Ciptagelar, dan beberapa wilayah lain di Jawa Barat dan Banten. Dalam masyarakat ini, Sunda Wiwitan bukan hanya ajaran, melainkan cara hidup yang membentuk pandangan mereka terhadap dunia, manusia, dan alam semesta. Salah satu hal yang membuat Sunda Wiwitan unik adalah konsep keseimbangan yang terus dijaga dalam semua aspek kehidupan. Keseimbangan antara manusia dengan alam, antara yang terlihat dan tidak terlihat, antara individu dan komunitas. Mereka percaya bahwa hidup harus dijalani tanpa melampaui batas, tanpa merusak, dan tanpa menguasai secara berlebihan. Filosofi ini membuat mereka menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Dalam praktik keseharian, ajaran ini terlihat sangat nyata. Misalnya, dalam bertani, mereka tidak sembarangan membuka lahan atau menebang pohon. Semua dilakukan berdasarkan musyawarah, waktu yang tepat, dan dengan memperhatikan tanda-tanda alam. Mereka percaya bahwa alam memberi isyarat jika manusia cukup peka untuk merasakannya. Jika hujan turun lebih awal, jika tanah mengering lebih cepat, atau jika hama datang di luar musim, semua itu punya arti dan harus dimaknai dengan bijaksana. Pola ini juga terlihat dalam pengelolaan hasil panen. Di komunitas seperti Ciptagelar, padi yang dihasilkan tidak langsung dijual ke pasar. Sebagian besar disimpan di lumbung adat dan digunakan untuk kebutuhan komunitas. Hanya kelebihan panen yang boleh diperjualbelikan. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memikirkan keuntungan pribadi. Dengan cara ini, tidak ada anggota masyarakat yang kelaparan dan semua merasa menjadi bagian dari sistem yang adil dan saling mendukung. Dalam keluarga, ajaran Sunda Wiwitan juga mengajarkan harmoni. Anak-anak dibesarkan dengan nilai-nilai kesopanan, tanggung jawab, dan cinta terhadap alam. Mereka diajak untuk ikut serta dalam kegiatan adat sejak usia dini, agar memahami warisan yang mereka terima bukan sekedar tradisi, tetapi juga bagian dari jati diri. Orang tua menjadi teladan bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam menjaga sikap, berbicara, dan bertindak. Hubungan antar manusia juga diatur dalam nilai-nilai yang kuat. Mereka sangat menghargai musyawarah, gotong royong, dan sikap saling menghormati. Jika ada persoalan atau perbedaan pendapat, mereka tidak serta-merta menghakimi atau memusuhi. Proses penyelesaian masalah dilakukan melalui dialog terbuka dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Tujuannya bukan mencari siapa yang benar, tapi mencari solusi terbaik agar keharmonisan tetap terjaga. Sunda Wiwitan juga memberikan tempat penting bagi alam gaib dan leluhur. Tapi pemahaman tentang dunia gaib di sini bukan dalam pengertian mistik yang menakutkan, melainkan sebagai bagian dari alam semesta yang tidak terlihat. Mereka percaya bahwa roh leluhur masih hadir dan menjaga komunitas selama mereka dihormati dengan baik. Inilah sebabnya ritual penghormatan kepada leluhur masih terus dilakukan secara berkala, bukan untuk meminta kekuatan, tapi sebagai bentuk rasa terima kasih. Sikap terhadap kematian pun sangat khas. Mereka tidak meratap secara berlebihan karena percaya bahwa kematian bukan akhir, melainkan proses kembali menyatu dengan alam dan Sang Hyang Kersa. Maka dari itu, prosesi pemakaman dilakukan dengan sederhana tanpa simbol berlebihan.
Yang lebih penting adalah menjaga nama baik orang yang meninggal melalui kehidupan anak cucunya. Dalam situasi modern seperti sekarang, tantangan terbesar mereka adalah mempertahankan cara hidup ini di tengah arus urbanisasi dan gaya hidup konsumtif. Banyak anak muda yang mulai meninggalkan kampung dan tinggal di kota. Sebagian ada yang mulai melupakan ajaran leluhur karena dianggap ketinggalan zaman. Namun di sisi lain, muncul juga generasi muda dari komunitas ini yang mulai menyadari pentingnya pelestarian. Mereka memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan budaya, membuat video edukasi, dan menyebarkan informasi lewat media sosial. Ini membuktikan bahwa Sunda Wiwitan bukan ajaran yang kaku dan tertutup terhadap perkembangan zaman. Mereka bisa beradaptasi selama nilai-nilai utama tetap dijaga. Ajaran ini tidak melarang penganutnya menggunakan teknologi, pergi sekolah, atau bekerja di luar desa. Yang penting, mereka tidak lupa asal-usul dan tetap hidup dengan keseimbangan. Masyarakat Sunda Wiwitan sebenarnya bisa menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas menjaga kearifan lokal sambil tetap hidup di era modern. Mereka tidak menolak kemajuan, tetapi menyaringnya. Mereka tidak menutup diri, tetapi berhati-hati dalam menerima perubahan. Sikap seperti ini sangat langka di dunia yang semakin cepat bergerak dan seringkali melupakan akar budaya. Perayaan dan upacara adat menjadi bagian penting dalam kehidupan penganut Sunda Wiwitan. Melalui ritual-ritual tersebut, ajaran leluhur tidak hanya dipelihara, tapi juga diwariskan secara langsung kepada generasi berikutnya. Salah satu perayaan yang paling dikenal masyarakat luas adalah Seren Tahun, yaitu upacara syukur atas hasil panen dan penanda pergantian tahun dalam penanggalan adat Sunda. Seren Tahun bukan sekedar festival biasa. Ini adalah perwujudan rasa syukur kepada Sang Hyang Kersa atas rejeki yang telah diberikan melalui hasil bumi. Dalam upacara ini, masyarakat membawa hasil panen, terutama padi, ke tempat suci atau pusat adat. Mereka menyebutnya sebagai prosesi nyuguh, yaitu mempersembahkan kepada leluhur dan kekuatan ilahi yang diyakini menjaga kelestarian alam. Di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Seren Tahun diselenggarakan setiap tahun dan menjadi salah satu momen yang paling dinantikan. Ribuan orang datang, bukan hanya dari komunitas lokal, tapi juga dari luar daerah, bahkan wisatawan asing. Namun meskipun ramai, suasana tetap dijaga dengan sakral dan penuh tata krama. Semua peserta tahu bahwa ini bukan hanya tentang pesta, tapi juga penghormatan terhadap alam dan tradisi. Prosesi dimulai sejak pagi dengan berbagai simbol adat yang dibawa ke lokasi upacara. Ada iring-iringan anak-anak muda membawa pare, padi yang dibungkus daun, bendera adat, hingga alat-alat tradisional. Mereka mengenakan pakaian adat berwarna putih atau hitam sebagai lambang kesucian dan keteguhan hati. Diiringi musik tradisional, mereka berjalan dengan tertib menuju balai adat. Salah satu bagian paling penting dari Seren Tahun adalah prosesi ngajayak pare, yaitu ketika padi dipersembahkan ke dalam lumbung adat yang disebut luit. Lumbung ini tidak bisa dibuka sembarangan karena dianggap tempat suci yang menyimpan napas kehidupan. Padi yang disimpan di sana tidak dijual atau dimakan sembarangan, tapi digunakan untuk kebutuhan adat atau ketika masyarakat mengalami masa sulit. Dalam upacara ini juga biasanya digelar berbagai pertunjukan budaya seperti tarian adat, pembacaan naskah kuno, dan dialog antar tokoh masyarakat. Semua dilakukan dengan tujuan menjaga hubungan antar generasi dan memperkuat rasa kebersamaan. Anak-anak diajak duduk dan menyimak penuturan para sesepuh agar mereka memahami makna di balik setiap tradisi, bukan hanya menghafal atau meniru. Makna mendalam dari Seren Tahun bukan hanya pada simbol-simbolnya, tapi pada semangat kolektif yang dibangun. Semua orang terlibat tanpa memandang usia, status ekonomi, atau latar pendidikan. Setiap orang punya peran, baik sebagai pembawa persembahan, penabuh alat musik, penari, penata makanan, maupun pengatur jalannya prosesi. Inilah yang membentuk solidaritas komunitas yang kuat, yang dalam ajaran Sunda Wiwitan disebut silih asih, silih asah, dan silih asuh, saling mencintai, saling mengingatkan, dan saling menjaga.
Di tengah modernisasi yang cepat, tradisi seperti Serentahun menjadi penyeimbang. Ia menjadi pengingat bahwa manusia tidak hidup sendiri dan bahwa keberadaan manusia bergantung pada banyak hal lain, tanah yang subur, hujan yang cukup, dan kerja sosial yang baik. Inilah bentuk ajaran spiritual yang membumi, tidak hanya berupa doa atau keyakinan abstrak, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Uniknya, perayaan Serentahun, meskipun syarat dengan nilai spiritual dan kepercayaan, tidak pernah menutup diri dari kehadiran orang luar. Bahkan, banyak umat dari agama lain ikut serta dalam upacara ini. Mereka tidak dipaksa untuk percaya, tapi diajak untuk menghormati. Dalam hal ini, Sunda Wiwitan telah memberikan contoh konkret tentang bagaimana keberagaman bisa dirayakan dalam harmoni tanpa saling menghakimi. Tentu tidak semua orang memahami atau menerima makna Serentahun. Beberapa kalangan masih menganggapnya sebagai ritual kuno yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Bahkan ada yang menganggap bahwa perayaan seperti ini bertentangan dengan ajaran agama resmi. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, tidak ada praktik dalam Serentahun yang merugikan orang lain, memaksakan kehendak, atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kepercayaan Sunda Wiwitan telah bertahan melewati berbagai zaman, dari era kerajaan, kolonial, kemerdekaan, hingga masa modern saat ini. Ketahanan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya mekanisme sosial dan budaya yang terus dipelihara dengan disiplin dan kesadaran kolektif. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa dekade terakhir, keberadaan mereka semakin terhimpit oleh tantangan zaman yang kian kompleks. Salah satu tantangan terbesar yang kini dihadapi oleh masyarakat penganut Sunda Wiwitan adalah soal regenerasi. Banyak generasi muda yang meninggalkan kampung untuk merantau, bekerja di kota, atau melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Dalam proses itu, tidak sedikit dari mereka yang mulai menjauh dari akar budaya dan spiritualitas leluhur. Sebagian karena tekanan modernisasi, sebagian lagi karena minimnya dukungan negara terhadap eksistensi kepercayaan lokal. Generasi muda yang tinggal di luar komunitas adat seringkali merasa harus menyesuaikan diri dengan norma mayoritas, bahkan dalam hal identitas spiritual. Mereka merasa tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan kepercayaannya secara bebas, baik di sekolah, tempat kerja, maupun ruang sosial lainnya. Ketika teman-teman mereka memiliki tempat ibadah resmi, guru agama di sekolah, dan perlindungan hukum, mereka justru harus menyembunyikan identitasnya agar tidak dikucilkan atau disalahpahami. Dalam situasi ini, muncul keprihatinan dari para sesepuh adat. Mereka khawatir bahwa ketika generasi tua tiada, ajaran Sunda Wiwitan akan kehilangan penerusnya. Bukan karena nilai-nilainya tidak relevan, tetapi karena tekanan sosial membuat generasi muda enggan mengakui dan menjalankan warisan spiritualnya sendiri. Mereka yang tumbuh di luar komunitas sering dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan jati diri atau berbaur demi kenyamanan hidup. Namun, tidak semua berjalan ke arah suram. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai tumbuh kesadaran baru dari generasi muda untuk kembali pada akar budaya. Muncul komunitas-komunitas kecil yang digerakkan oleh anak-anak muda Sunda Wiwitan yang menggunakan media sosial, film dokumenter, dan kegiatan budaya untuk memperkenalkan ajaran leluhur kepada publik luas. Mereka tidak lagi berbicara dengan cara yang kaku dan eksklusif, melainkan dengan pendekatan dialog, terbuka, dan relevan dengan kehidupan modern. Beberapa dari mereka menggelar diskusi budaya, membuka kelas bahasa Sunda klasik, hingga membuat konten edukatif di internet yang menjelaskan makna di balik simbol-simbol adat Sunda Wiwitan. Dengan gaya yang santai tapi tetap mendalam, mereka mencoba menjembatani dunia tradisi dengan kebutuhan generasi digital. Ini adalah langkah penting karena revitalisasi budaya tidak mungkin berhasil jika tidak melibatkan anak muda secara aktif. Di sisi lain, peran lembaga pendidikan formal juga perlu dievaluasi. Kurikulum nasional selama ini masih belum memberi ruang yang memadai untuk kepercayaan lokal. Pelajaran agama hanya difokuskan pada agama-agama resmi, sementara kepercayaan seperti Sunda Wiwitan kerap diabaikan, bahkan dianggap sesat oleh sebagian pihak yang tidak mengerti. Padahal, pendidikan adalah kunci untuk membangun toleransi dan rasa hormat terhadap keberagaman.
Jika sejak dini anak-anak diajarkan bahwa Indonesia memiliki banyak keyakinan yang sah dan hidup berdampingan secara damai, maka akan tumbuh generasi yang lebih terbuka dan tidak mudah menghakimi. Sunda Wiwitan dan kepercayaan lokal lainnya tidak menuntut diakui sebagai agama resmi. Yang mereka butuhkan adalah pengakuan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa dan perlakuan yang setara di mata hukum dan sosial. Peran pemerintah juga sangat penting dalam hal ini. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 yang mengakui kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar 6 agama resmi memang menjadi tonggak penting. Namun, implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak instansi pemerintah yang belum sepenuhnya memahami bagaimana melayani warga yang menganut kepercayaan seperti Sunda Wiwitan. Akibatnya, masih banyak kasus diskriminasi administratif, penolakan hak atas warisan, atau bahkan kesulitan dalam mengakses layanan publik. Pemerintah pusat dan daerah harus mulai melibatkan perwakilan dari komunitas kepercayaan lokal dalam penyusunan kebijakan. Bukan hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga agar pendekatan terhadap mereka tidak selalu berbau curiga dan pengawasan berlebihan. Mereka bukan ancaman, bukan kelompok liar, dan bukan pemecah persatuan. Mereka adalah bagian dari sejarah bangsa yang justru telah lebih dulu ada sebelum negara Indonesia berdiri. Pembahasan tentang Sunda Wiwitan dari sudut pandang Islam adalah hal yang cukup sensitif, namun penting untuk dibahas secara adil dan objektif. Mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, maka wajar jika banyak pihak bertanya-tanya, bagaimana pandangan Islam terhadap ajaran Sunda Wiwitan? Apakah benar ajaran ini menyimpang, atau justru bisa dipahami dalam konteks budaya dan warisan leluhur? Hal pertama yang perlu ditegaskan adalah bahwa dalam Islam, keyakinan kepada tauhid atau keesaan Allah merupakan prinsip paling mendasar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak boleh ada bentuk ibadah, permohonan, atau pengagungan yang diserahkan kepada selainnya, termasuk kepada makhluk, arwah, atau simbol alam. Dalam surah Al-Ikhlas, ditegaskan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Dari prinsip ini, maka semua bentuk kepercayaan yang mengandung unsur syirik atau penyekutuan Allah dianggap menyimpang dari ajaran tauhid. Namun, memahami apakah suatu ajaran benar-benar mengandung syirik atau tidak cukup hanya dilihat dari simbol luar atau ritual yang tampak aneh. Kita perlu memahami dulu maksud, makna, dan konteksnya secara menyeluruh. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, dikenal istilah Sang Hyang Kersa yang diyakini sebagai zat tertinggi, pencipta segala sesuatu, dan memiliki kuasa mutlak. Jika dilihat sepintas, ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap satu Tuhan. Dalam pemahaman Islam, ini bisa dikategorikan sebagai bentuk tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang mencipta dan mengatur alam. Namun, persoalannya muncul ketika ajaran ini juga memasukkan unsur penghormatan kepada leluhur, arwah, dan kekuatan alam. Islam memang sangat menghormati leluhur, tetapi bukan dalam konteks pemujaan atau menjadikan mereka sebagai perantara ibadah. Dalam Islam, seseorang tidak boleh memohon kepada arwah, benda keramat, atau kekuatan alam, karena semua permohonan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jika dalam praktik Sunda Wiwitan ada bentuk penghormatan terhadap roh nenek moyang atau benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan spiritual, maka dari sudut pandang Islam, ini masuk dalam kategori syirik, walaupun tidak semua penganutnya menyadari hal tersebut. Namun, yang juga perlu disadari adalah bahwa tidak semua penganut Sunda Wiwitan memahami simbol-simbol mereka secara literal. Banyak dari mereka yang menyatakan bahwa penghormatan terhadap alam dan leluhur hanyalah bentuk simbolik sebagai wujud rasa syukur dan pengingat atas kebesaran Tuhan. Jika seperti ini, maka pendekatannya menjadi lebih lunak, bukan pada kesesatan ajarannya, tapi pada perlunya pelurusan pemahaman tentang tauhid yang murni. Pendekatan Islam terhadap kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan seharusnya dilakukan dengan cara dakwah yang santun dan berilmu, tidak dengan mencaci atau menghakimi secara sepihak, tetapi dengan membuka dialog, mengajak diskusi, dan memperkenalkan Islam dengan cara yang baik.
Nabi Muhammad sendiri saat berdakwah di Mekah dan Madinah menghadapi masyarakat yang punya beragam kepercayaan. Beliau tidak serta-merta menghancurkan tradisi, tapi membimbing mereka secara perlahan untuk kembali ke ajaran tauhid. Banyak ajaran moral dalam Sunda Wiwitan yang sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti hidup jujur, menjaga alam, tidak serakah, menghormati orang tua, dan hidup dalam kebersamaan. Nilai-nilai ini sangat Islami dan sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, kita bisa menyebut bahwa terdapat nilai universal yang bisa dijadikan jembatan antara Islam dan kepercayaan lokal. Namun tetap saja, sebagai Muslim, kita wajib menyampaikan bahwa keimanan yang lurus haruslah berdasarkan syahadat, yaitu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Semua bentuk ibadah dan pengharapan harus ditujukan hanya kepada Allah, bukan kepada benda, roh, atau kekuatan alam apapun. Ini bukan karena ingin mendominasi keyakinan orang lain, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab seorang Muslim dalam menjaga kemurnian tauhid. Perlu juga dicatat bahwa dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam beragama, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya, kita tidak bisa memaksa siapapun untuk meninggalkan kepercayaannya dan masuk Islam. Yang bisa kita lakukan adalah berdakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan diskusi yang santun. Melalui pendekatan seperti ini, harapannya masyarakat penganut Sunda Wiwitan yang belum memahami ajaran Islam akan lebih terbuka untuk mengenalnya. Karena pada dasarnya, setiap manusia diciptakan dalam fitrah tauhid. Mereka yang saat ini menjalankan ajaran warisan leluhur belum tentu menolak kebenaran, tapi bisa jadi belum tersentuh oleh dakwah yang mencerahkan.